Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, kali ini gue akan interview dengan owner dari Furuto Sando. Nah, Furuto Sando itu adalah Japanese fruit sandwich yang ada di Jakarta. Nah, ini dia videonya. Oke, sebelumnya, Mbak Doi terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk nanya-nanya sama Kak Heni ya. Jadi boleh perkenalkan diri namanya dan mungkin artinya Furuto Sando itu apa sih gitu? Boleh jelasin? Artinya Furuto Sando ya, oke. Jadi mungkin aku sharing sedikit lah ya, gimana prosesnya si Furuto Sando ini bisa lahir. Boleh. Jadi tepatnya sih di COVID kemarin. COVID kemarin itu kebetulan saya ini resign karena kerjaan. Jadi karena potongan-potongan gaji lah ya, yang dia di luar juga banyak dan itu udah kayak potongannya udah nggak masuk akal. Jadi ya udahlah, aku pikir pekerjaannya juga nggak ada, ya maksudnya pekerjaannya juga kurang bisa memenuhi kebutuhan lah kalau misalnya gaji dipotong gitu kan. Jadi akhirnya udah aku pikir ya udah resign aja dan lebih baik coba untuk jualan, bikin sesuatu dan jualan. Karena sebelumnya itu saya sendiri juga ada bikin cookies, bikin kue dan dijual, tapi memang karena sambil kerja jadi nggak terlalu fokus. Nah, jadi pada saat kemarin COVID kemarin tahun lalu itu setelah resign ya udah, karena udah resign terus jadi mandek dong, nggak ada pemasukan. Makanya di sana tiba-tiba kepikiran, oh ya jualan ini kayaknya di Jakarta pasti belum banyak nih yang jual sando gitu kan, fruit sandwich. Jadi ya udahlah, aku pikir coba-coba. Tadinya awalnya mau dijual di brand tempat aku jual cookies dan kue gitu. Jadi namanya bukan Furuto Sando sebenarnya. Tapi karena aku nanya ke adikku, ini menurut lu gimana kalau misalnya jual sandwich kayak gini? Jadi awal-awal tuh agak dikasih cobaan ya. Jadi adikku tuh bilang, kayaknya kalau jual fruit sandwich semua orang bisa bikin deh. Jadi kayaknya maksudnya mungkin nggak terlalu bisa ngejual gitu lah. Tapi aku penasaran karena kayak ini masih jarang nih di sini. Tapi kalau kita nggak coba jual kan kita nggak tahu nih hasilnya. Jadi akhirnya ya udah di situ aku bikin brand namanya Furuto Sando, yang sebenarnya Furuto ini kan dalam bahasa Jepang fruit ya. Furuto Sandoichi sebenarnya, tapi dipersingkat jadi Furuto Sando. Jadi di Furuto Sando akhirnya seperti itu. Oke. Ya. Jadi yang cookies itu masih jalan nggak sekarang? Udah nggak. Jadi beneran fokusnya ke... Karena memang kalau yang cookies itu kayak nggak terlalu, maksudnya banyak gitu yang jualan cookies itu di luar memang banyak. Dan yang beli juga cuman kenalan, teman, saudara gitu doang. Jadi nggak terlalu jalan sebenarnya. Tapi gara-gara Furuto Sando ini dan aku memang ada pasang ads sih, jadi lumayan jalan lah. Ya, antusiasnya lumayan. Dan gue waktu itu juga lihat dari Instagram ads sih, terus wah, kok menarik ya ini kan sandwich Jepang. Memang gue belum pernah lihat di Indo ya, ini memang baru pertama. Saya langsung wah baik, langsung coba gitu kan. Furuto Sando ya, berarti konsepnya ini berarti sandwichnya cuma fokusnya ke buah-buahan aja ya? Benar lebih ke buah-buahan sih, karena kalau misalnya mau dibilang sandwich yang isi daging, isi ayam atau isi telur itu memang sebenarnya banyak di luar. Tapi kalau buah itu belum banyak. Cuman kita juga ada yang savory, ada yang tamago. Tamago, oke. Ada yang egg mayo, yes. Oke, telur ya. Iya. Terus kalau yang detik ada kepikiran nggak yang kan kalau nggak salah Jepang tuh ada sayur juga deh kalau nggak salah deh. Ada salad, ada juga yang kayak katsu. Nanti ke depannya bakal kepikiran bikin gitu nggak atau nggak? Ada sih, tapi sebenarnya mungkin kita lebih fokus ke plant-based sih. Jadi karena memang saya pribadi sendiri nih vegetarian. Oke.
Jadi tapi kita vegetarian memang masih makan telur dan susu. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya produknya itu masih non vegan, tapi vegetarian bisa makan. Cuman kita ada produksi untuk vegan kalau ada yang request. Jadi kalau vegan itu krimnya beda, karena yang sekarang kita pakai ini krimnya dairy base. Oh, maksudnya kalau dairy base itu gimana ya? Sorry. Mengandung susu. Kalau misalnya untuk orang vegan tuh susu nggak makan, nggak minum juga ya, atau gimana? Iya, kalau vegan itu dia nggak makan telur dan susu. Jadi paling kalau untuk yang buah itu kita bisa bikinin dengan roti dan krim yang khusus. Beda ya berarti ya krimnya dengan yang beda. Oh, berarti ya nggak mengandung susu sama sekali. Oke. Benar-benar. Baru tahu. Berarti krimnya ini kalau boleh tahu apa ya yang beda? Agak beda ya. Krimnya kita pakai krimnya tuh fresh cream. Oh. Okay. Jadi sebenarnya mungkin teksturnya mungkin lebih agak mirip-mirip sama es krim ya. Jadi kalau misalnya dia nggak taruh di kulkas itu dia bisa meleleh. Oke. Tapi di sana kenapa kita pakai fresh cream, karena kita nggak mau pada saat makan fruit sandwich itu pakai krim kayak krim kue gitu, jadi bikin enak. Kalau yang sekarang kan kayak agak fresh gitu ya makannya, nggak bikin enak. Betul, nggak bikin enak, beda. Oke. Nah, di Furuto Sando ini berarti ada rasanya apa aja tuh? Buah-buahan sih. Jadi kita kalau untuk di Furuto Sando sendiri, menu yang kita jual itu ada yang klasik Sando. Nah, klasik Sando ini udah 3 macam. Jadi kita paketin 3 piece. Itu isinya strawberry banana, sama strawberry kiwi peach. Terus ada juga Hana Sando. Hana Sando ini lumayan banyak yang suka karena motifnya itu bentuk bunga. Kalau misalnya di IG bisa dilihat, kita ada bentuk bunga. Nah itu Hana Sando itu juga 3 macam. Kita ada bikin yang buah utamanya itu strawberry, jeruk sama kiwi. Oke, terus sama tamago sando, itu yang tadi telur. Ya. Terus ada veggie koroke juga sebenarnya. Veggie koroke. Berarti kroket ya? Kroket. Ya, kroket. Jadi wah. Dan veggie korokenya ini kita ada pakai saus tonkatsu sih. Jadi lumayan unik juga sih rasanya. Cuman memang dia kalah populer sama buah sama yang tamago. Jadi nggak banyak yang pesan, tapi kita ada. Oke. Buah itu kalau nggak salah ada juga yang buah melon juga ya? Itu. Itu melon cake. Itu kalau itu cake ya, beda ya dengan roti. Iya, itu melon cake. Itu melon cake, berarti itu kita pakai melon yang utuh. Terus isinya kita buang. Nggak dibuang sih, maksudnya isinya kita keluarin. Habis itu kita taruh krim sama kue sama buah di dalamnya. Cake. Oke. Itu lebih ke arah cake ya. Itu melonnya. Iya, benar. Tapi melonnya tuh di sini kan ya, di Indo ya, atau dari Jepang? Iya, di Indo. Nggak, sebenarnya kita cari, kalau misalnya mau nyari melon Jepang, mungkin nggak langsung Jepang ya, karena melon di Jepang kan memang mahal banget. Dan di sini kita cari yang, kita sebisa mungkin cari yang ini, yang ada bibit Jepangnya. Jadi memang dia tuh walaupun size-nya lebih kecil, tapi dia melonnya manis dan wangi. Biasanya kita carinya yang kalau bisa cari yang itu. Tapi kalau misalnya emang sampai nggak ketemu, tapi ada orderan nih, ya udah kita pakai melon biasa gitu. Kalau yang melon yang bibit Jepang itu seasonal ya? Atau memang ada terus? Seasonal sih. Sebenarnya mungkin dia ada aja, tapi karena terbatas kali ya. Jadi di setiap supplier tuh terbatas juga, dia nggak stok banyak. Jadi kadang kita cari-cari ke beberapa toko, nggak ada, ya udah akhirnya kita mau nggak mau pakai yang biasa gitu. Terus kalau kakak sendiri pernah ke Jepang? Pernah, waktu dulu tahun berapa ya?
Tapi ke Jepangnya kita waktu itu sih sebenarnya gara-gara exchange student. Oh, Jadi aku kuliah di Taiwan. oke. Nah, pada saat itu tuh ada program exchange student ke Jepang selama 2 minggu. Dua Waktu minggu itu sih lumayan. lumayan sih. Iya, Waktu itu apa tapi majornya apa? majornya kalau untuk aku kuliah sendiri sih majornya interiornya, Interior. desain interior. Cuman untuk yang di exchange itu dia programnya lebih ke Japanese culture sama language-nya, bahasanya. Iya, jadi Terus kita ada belajar sedikit-sedikit lah. belajar apa tuh tentang budayanya Jepang, tentang Budaya, benar. Dan kita itu kemarin pada saat di sana tuh mungkin karena memang programnya ya, jadi kita ke satu kota namanya Niigata. Tapi kebetulan pas lagi musim panas sih, jadi nggak bisa ngerasain dingin di sana. Cuman di sana itu kita sempat diajak kayak ke pabrik-pabrik. Jadi kayak di sana mereka tuh cerita kenapa si Jepang ini orangnya pada loyal. Jadi di sana tuh rata-rata yang kerja itu pasti udah entah belasan tahun atau 20 tahun gitu. Jadi mereka jarang yang namanya ganti-ganti kerjaan. Nah, jadi di sana makanya kita diajak ke satu pabrik itu, dia lihat ini pekerjanya tuh rata-rata udah belasan tahun, 20 tahun gitu. Gitu sih, lebih ke budayanya. Pabrik apa ya? Pabrik makanan ringan. Oke, makanan ringan. Kalau Kak Heni sendiri pernah cobain langsung nggak sandwich di Jepang? Kalau untuk buahnya sih sebenarnya jujur nggak pernah. Tapi yang asin pernah, yang telur pernah. Oh, sandwich gitu? Iya, sandonya. Oh, sandonya. Yang telur pernah, tapi yang buah sih sebenarnya nggak pernah. Okay. Tapi kalau misalnya kalau di Taiwan aku pernah makan justru. Oh, Taiwan ada sandwich juga. Dia ada sandwich buah, cuman potongannya agak beda. Tapi dia sandwich buah. Cuman yang bikin beda itu mungkin karena waktu itu aku belinya di kayak convenience store di Taiwan. Nah itu tuh buahnya itu cuman di depannya doang gitu loh. Jadi nggak sampai dalam. Nah makanya di sini pas kita bikin fruit sando tuh kita ngerasanya kayaknya tuh nggak afdol gitu kalau nggak sampai dalam. Jadi di dalam kita juga ada tambahin buahnya. Itu benernya sih. Harusnya kayak gitu. Iya. Kalau luarnya doang, gila tuh kayak dikit banget gitu buahnya. Iya, jadi kayak buahnya cuma sepotong doang, terus udah kita tinggal makan roti sama krimnya doang gitu. Dari luar doang bagus gitu, dalamnya. Iya, makanya. Oh gitu, tapi kalau di luar itu rotinya beda nggak sih? Apa namanya, teksturnya, atau emang mirip-mirip sama yang di Indo ini? Mirip-mirip. Nah di sini kenapa kalau untuk Furuto Sando sendiri sih sebenarnya kita pakai roti tawar biasa. Cuman kalau misalnya emang dia ada yang mau upgrade nih, ceritanya upgrade ke premium yang pakai roti susu, misalnya milk bread, itu bisa, tapi agak mahal aja. Oh, bisa request ya? Bisa request, tapi kan karena agak pricey ya, sebenarnya memang tekstur dari rotinya sendiri ini beda. Cuman karena kalau aku sering tanya ke teman-teman atau ke saudara yang udah pernah makan, ya mereka oke-oke aja sama yang sekarang, karena mungkin krimnya yang bikin enak gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu mikirin rotinya. Memang ya kalau roti apa namanya nggak terlalu signifikan lah ya, yang lebih benar itu dalamnya lah sebenarnya. Asalkan juga buahnya kalau segar ya. Itu benar, buahnya. Itu sih yang agak susah di situ sih sebenarnya, supaya buahnya lebih tetap segar gimana. Jadi kita memang nggak bisa stok lama-lama buahnya. Kalau ada orderan makanya kita belum sampai saat ini belum bisa yang namanya stok. Jadi kayak orang mau baru beli, kita biasanya make by order. Karena takutnya itu kalau nggak habis kan nggak mungkin kita jual lagi besok harinya gitu, udah kurang fresh. Ya. Terus gue sempat lihat juga sih kalau nggak salah kakak pernah masuk TV ya. Oh itu di Trans 7. Trans 7 ya.
Wah, Iya, Trans 7. gimana tuh ceritanya? Jadi emang ada media yang bisa apa namanya tahu gitu ya? Iya, itu waktu awal-awal sih. Jadi mungkin karena dari sponsor juga kali ya, dari IG Ads. Nah, Oh, jadi dia tuh sempat nge-reach ke DM IG, dia bilang dia mau ngeliput. Cuman waktu itu kan kayak masih awal-awal banget, hmm, jadi ya eh, lumayan susah sih cari waktunya. hmm. Habis itu udah akhirnya diliput gitu. Lu makan apa sandwich gua itu jadi kangen Jepang gitu. Jadi kangen Jepang ya, iya. Iya. Oh, Jepang tuh ya, itu semua kombini ya, department store atau di mana train station gitu ya, itu banyak banget gitu. Sandwich gua. Iya banyak makanya. Dan gua kadang juga, Kalau lihat makanan Jepang tuh semuanya pengen gitu. ya makanya enak-enak sih. Terus gua Iya, kadang apa namanya sempat mikir gitu, kan kalau buah-buah di Jepang juga harganya itu mahal-mahal ya. Jadi memang iya, kalau iya. saya di Jepang itu ya ada tradisinya itu fruit culture gitu. Jadi budaya gift lah istilah kata. Jadi makanya karena buah-buahnya itu mahal, biasanya orang Jepang itu kasih sebagai gift ke orang. Jadi gue sempat lihat tuh ada video benar-benar di box packaging itu rapi banget, padahal buah anggur waktu itu. Memang kalau di sana culture-nya itu buah itu bisa sebagai gift. Karena kalau yang berdasarkan yang saya tahu, kenapa buah di sana mahal, mereka emang selain teknologinya udah bagus, mereka juga take care sama buahnya itu super. Jadi kalau kita lihat buahnya tuh emang kayak jarang banget ada cacat. Iya, iya. Ya jarang ada cacat dan memang manis. Kalau di Indo sendiri buah ya banyak, tapi mungkin yang cari yang mau yang manis dan yang premium juga lumayan pricey gitu kan. Memang pernah coba buah anggur Ya atau buah-buah, tapi pernah nggak coba? banyak. Oh, waktu itu sempat coba di Jepang buah. Iya, Wow, oke. oke, tapi nggak Berapa? banyak ya karena harganya itu. Waktu itu buah apa emang? Paling kayak semangka deh. Semangka. Semangka Dia kayak yang yang kotak apa yang atau yang kotak? bulat? Enggak. Oh. Enggak, paling cuma maksudnya buah yang udah kayak di convenience store. Ya, yang udah dikupas lah. Kalau misalnya untuk buah yang utuh enggak, karena kita ke sana juga waktu itu masih student lah gitu kan. Oh iya iya. So apa namanya? Nanti ke depan berarti rencana gimana nih Guru Tosando ke depan? Kedepannya tentunya tetap terus berlanjut sih. Jadi paling keluar menu-menu limited biasanya. Kalau kayak sekarang di April kan kita ada keluar yang rasa sakura sama matcha. Iya, jadi mungkin dibikin limited soalnya kalau krimnya banyak macam itu agak makan waktu, dan sedangkan sekarang itu karena kita masih kecil-kecilan lah, jadi yang bikin juga paling cuma aku sama mamaku ada bantuin gitu. Oh. Ya paling gitu aja. Jadi dari waktu ini agak keterbatasan kalau untuk bikin krimnya banyak macam, tapi mungkin kedepannya kalau misalnya emang udah berkembang dan ada stok, mungkin kita bisa perbanyak berbagai macam krim gitu. Berbagai macam krim, maksudnya emang Rasanya. Isinya buahnya atau krimnya sendiri? Krimnya, karena kita sih lebih, kalau untuk sandwich buah kan mungkin buah juga nggak terlalu banyak macam gitu ya. Ya itu aja yang bisa dipakai, yang cocok dipakai untuk fruit sandwich. Jadi kita main di krimnya. Jadi contohnya pada saat yang Christmas kemarin itu kita ada bikin limited Christmas, itu dia ada 3 rasa. Matcha juga ada kepake, matcha, Nutella sama Earl Grey. Oke. Jadi rasa krimnya. Oke. Terus yang ini makanya di April kita udah bikin sakura sama matcha. Nanti kedepannya lihat situasi. Oke. Oh, itu krimnya. Untuk terakhir boleh pesan mungkin untuk yang nonton mungkin atau mungkin yang pengen buka usaha juga gitu, mungkin bisa kasih pesan. Oke, untuk mungkin kasih pesan untuk kalau misalnya mau buka usaha, jangan ragu untuk coba-coba sih. Jadi karena kalau untuk saya pribadi, dari
jualan A, B, C itu ada aja gitu. Tapi kita nggak tahu nih kita sampai ketemu mana yang bisa klop akhirnya jadi gitu loh. Dan jangan lupa cobain Fruto Sando kita ya. Pasti. Jadi kalau misalnya mau coba bisa pesan melalui DM ya, Instagram. DM atau WA. Oh, WA, oke. Nanti ada deskripsi Iya. ya. Nanti gua akan. Siap. Oke, so thank you so much untuk waktunya, thank you untuk sharing-sharingnya tentang Fruto Sando, sangat menarik. Jadi semoga. Thank you juga kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya, semoga makin sukses buka nanti ke depan, bisa buka toko juga, banyak cabang, banyak orang menikmati rasanya fruit sandwich, jadi kangen Jepang juga. Iya, amin. Okay. Nah, itu dia guys videonya, interview dengan owner dari Fruto Sando. Nah, seru kan? Nah, next video gue akan review sandwich di Fruto Sando itu. Nah, jadi please like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan di video-video selanjutnya. Thank you so much guys for watching. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ja.